Sahabat Ashifa yang hatinya sedang mencari arah. Pernah nggak sih kamu ngerasa begini? Bangun tidur tapi nggak semangat. Ketawa sama teman tapi hati terasa hampa. Ngobrol sama keluarga, tapi dalam hati terasa asing. Atau yang lebih parah, kamu ngerasa ramai di luar tapi sepi di dalam. Kalau iya, ada satu hal yang ingin kami bisikkan di awal video ini. Terima kasih sudah hadir di video ini. Terima kasih karena kamu masih mau mencari makna. Dan yang paling penting, kamu tidak sedang nonton video ini secara kebetulan. Tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini. Kalau hari ini jarimu menggulir ke video ini, lalu matamu menangkap judulnya, dan hatimu mau berhenti sejenak untuk mendengarkan, itu artinya ada pesan yang memang sedang dikirim untukmu dari langit. Ya, dari langit. Karena hari ini kita akan bicara tentang obat hati paling kuat. Dan ini bukan kata-kata motivasi murahan. Bukan juga sekadar quotes Instagram yang bisa kamu like lalu kamu lupakan. Ini tentang sesuatu yang membuat seorang ulama sepuh menangis. Seorang alim yang ilmunya melampaui lautan kitab, yang hidupnya jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi saat menyebut satu nama, beliau tak mampu membendung air mata. Dan sebelum kita bongkar apa yang sebenarnya membuat sang ulama itu menangis, kita perlu jujur pada diri sendiri dulu. Karena setiap hati yang sedang sakit, butuh satu hal yang sama, kejujuran pada rasa. Sahabat Ashifa, sebelum lanjut, coba tulis 77 di kolom komentar sekarang juga. Kalau kamu mau menyalurkan energi positif hari ini untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Angka 77 bukan sekadar simbol. Itu pertanda bahwa kamu siap jadi penerima rahmat dan ketenangan dari langit. Oke, sekarang mari kita gali perlahan. Apa yang sebenarnya membuat hati ini sering terasa kosong, meski banyak yang kita miliki? Kenapa manusia yang punya segalanya masih bisa merasa kehilangan? Kenapa seseorang yang terlihat bahagia di luar bisa menangis diam-diam di balik pintu? Dan kenapa, meskipun dunia semakin canggih, manusia justru makin rapuh? Jawabannya satu. Karena kita kehilangan arah pulang. Banyak dari kita yang sibuk membangun rumah besar di luar, tapi membiarkan rumah hati kita reyot dan runtuh perlahan. Banyak dari kita yang kejar validasi dari manusia, tapi lupa bahwa hati cuma bisa tenang saat bersandar pada yang menciptakan rasa itu sendiri. Ya, kita bisa pura-pura bahagia, kita bisa senyum di depan kamera, tapi hati tidak bisa dibohongi. Dan hati yang jauh dari sumbernya akan selalu merasa asing. Sumber hati itu bukan pujian manusia, bukan juga likes atau followers, tapi satu hal, zikrullah. Zikir, mengingat, menyebut, menyerahkan diri kepadanya. Dan ini bukan sekadar teori. Di salah satu majelis ilmu di Timur Tengah, ada seorang ulama sepuh. Beliau dikenal bijak, tenang, dan kalau bicara, bikin semua orang terdiam. Suatu kali, beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Syaikh, apa yang bisa mengobati hati yang sedang hancur? Hati yang penuh luka, hati yang kehilangan harapan?" Sang ulama diam, matanya menatap ke bawah, tangannya menggenggam tasbih tua yang warnanya sudah pudar. Dan perlahan, beliau menjawab, "Obat hati itu bukan nasihat, bukan juga air mata, tapi satu kalimat yang kalau engkau sebut dari dalam hati, langit akan merespons." Beliau menarik napas dalam, lalu berkata, "Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits." Dan saat menyebut itu, air matanya jatuh, tanpa suara, tanpa isak, tapi semua orang yang melihat, tahu, itu bukan tangis biasa, itu tangis jiwa yang sedang menyatu dengan penciptanya. Sahabat Ashifa, kita akan bahas doa ini secara mendalam di bagian selanjutnya. Tapi sekarang, kita pahami dulu, kenapa zikir bisa jadi obat hati paling kuat. Banyak yang salah paham, mengira zikir hanya untuk orang tua, mengira zikir cuma untuk orang alim. Padahal zikir adalah sumber kekuatan spiritual yang dibutuhkan setiap manusia. Entah kamu sedang jatuh, sedang bangkit, atau bahkan merasa biasa-biasa saja, zikir bisa jadi kunci ketenangan yang kamu cari selama ini. Karena zikir itu bukan cuma bacaan, zikir itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Saat kamu menyebut namanya, itu bukan kamu yang mengingatnya lebih dulu, itu Dia yang menggerakkan hatimu untuk mengingatnya. Sahabat Ashifa, kalau hari ini kamu merasa hidupmu lelah, jiwamu kering, atau bahkan kamu nggak tahu apa yang salah, mungkin sudah saatnya kamu berhenti cari keluar,
dan mulai kembali ke dalam, kembali ke hatimu, dan di dalam hatimu itu, ada satu ruang yang cuma bisa diisi olehnya. Itu sebabnya, meski kamu kumpulkan dunia, kalau ruang itu kosong, hatimu tetap akan menangis diam-diam. Kita nggak sedang menggurui, kita cuma mengajak duduk sejenak, melepas beban, dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku menyebut namanya hari ini? Kalau belum, yuk sekarang kita mulai. Pelan-pelan, tidak perlu fasih, tidak perlu terburu-buru, yang penting tulus. Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astagits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Itulah kalimat yang akan kita kupas habis di bagian kedua nanti. Bukan sekadar arti, tapi makna spiritual yang mampu menggetarkan langit, dan menyembuhkan hati manusia yang paling dalam. Sahabat Ashifa, kalau kamu pernah merasa doa-doamu kosong, atau merasa zikir hanya rutinitas tanpa rasa, kamu wajib nonton sampai bagian akhir nanti. Karena bisa jadi, hidupmu berubah karena satu kalimat ini. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuhmu walau sedikit saja, kirim ke orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, itu menjadi amal jariah yang tak kamu sadari. Tuliskan sekarang di komentar, 77 untuk menyambut energi ketenangan dari langit. Dan kita lanjut ke bagian kedua yang jauh lebih dalam, tentang rahasia di balik doa yang membuat ulama sepuh itu menangis. Sahabat Ashifa yang sedang belajar kuat, kita kembali lagi di titik yang sangat krusial. Di akhir bagian pertama tadi, kita sudah sampai pada satu kalimat penuh makna yang diucapkan seorang ulama sepuh, yang justru menangis saat menyebutnya. Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astagits. Mungkin kamu sempat bertanya dalam hati, kenapa sih doa sesingkat itu bisa bikin seorang ulama menangis? Bukankah dia sudah hafal ribuan doa? Bukankah dia sudah puluhan tahun berdakwah? Tapi justru disitulah letak rahasianya. Bukan karena panjangnya kata-kata, bukan karena susunan bahasanya, tapi karena kedalaman makna dan rasa yang terkandung dalam tiap katanya. Dan hari ini, kita akan kupas satu persatu. Bukan sekadar terjemahan literal, tapi makna spiritual yang bisa mengguncang jiwa. Yuk kita mulai dari kata pertama. Ya Hayu, wahai yang maha hidup. Coba kamu pikirkan, apa sih arti hidup yang sesungguhnya? Hidup itu bukan sekadar jantung yang berdetak. Hidup itu bukan cuma bernapas, makan, dan bergerak. Hidup yang sejati adalah kesadaran, bahwa kita ini makhluk, dan bahwa ada zat yang selalu hidup. Tidak pernah tidur, tidak pernah lemah, tidak pernah mati. Kalau kamu lagi di posisi paling bawah dalam hidupmu, dan kamu memanggil, Ya Hayu, itu artinya kamu sedang menyerahkan seluruh urusanmu kepada zat yang tidak pernah kehilangan daya. Ketika dunia menolakku, engkau tetap hidup. Ketika harapanku runtuh, engkau tetap hidup. Ketika aku tidak tahu lagi harus berharap kepada siapa, Ya Hayu, engkau tetap menjadi tempatku berpulang. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasakan titik nadir itu? Saat kamu merasa semua pintu tertutup, itulah saat terbaik untuk memanggil, Ya Hayu, wahai zat yang tak pernah padam. Hidupkan kembali jiwaku yang nyaris mati karena dunia. Lalu dilanjutkan dengan, Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri sendiri. Kalau yang ini, bukan cuma tentang kekuatan, ini tentang keteguhan dan ketegasan Allah dalam memelihara alam semesta ini, tanpa butuh bantuan siapapun. Ya Qayyum artinya, engkau tidak bergantung pada siapapun, tapi semua makhluk bergantung padamu. Ketika kamu merasa hidupmu berantakan, keuangan tidak menentu, hubungan retak, semua mimpi buyar, dan kamu merasa tidak ada satupun yang bisa diandalkan, kamu ucapkan kalimat ini, Ya Qayyum. Sahabat Ashifa, kita ini lemah banget, bahkan untuk menjaga detak jantung pun, kita butuh rahmat darinya. Makanya, ketika kamu menyebut, Ya Qayyum, kamu sedang melepaskan semua beban dari pundakmu, dan mengakui bahwa hanya Allah yang layak menjadi tempat sandaran. Ini bukan sekadar zikir, ini pengakuan jiwa, bahwa kita memang tidak punya kuasa atas hidup ini, bahwa kita hanya bisa bertahan karena Dia menegakkan kita. Dan bagian yang paling menggugah adalah kalimat terakhir, birahmatika astagits, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Sahabat Ashifa, perhatikan baik-baik, kita tidak meminta tolong karena kita pantas, kita tidak meminta karena kita suci, kita meminta karena rahmatnya. Artinya, meskipun kita penuh dosa,
Meskipun kita pernah lupa, meskipun kita pernah kecewa dan bahkan marah kepada takdir, kita tetap boleh meminta pertolongan. Karena yang kita minta adalah rahmat-Nya, bukan balasan atas amal kita. Birahmatika Astaghits adalah kalimat kerendahan hati paling tulus. Karena di dalamnya ada pengakuan bahwa kita tidak layak, tapi kita tetap mengetuk. Kita tidak kuat, tapi kita tetap berjalan. Kita tidak tahu arah, tapi kita percaya bahwa Dia tidak akan menelantarkan kita. Sahabat Ashifa, perhatikan ya. Kalau kamu sedang lelah, kalau kamu pernah gagal, kalau kamu merasa hidup ini tidak adil, coba duduk sebentar, tarik napas pelan, dan ucapkan kalimat ini dari hatimu. Ya Hayu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Ulangi sampai kamu merasa tenang. Karena zikir ini bukan hanya untuk lisan, tapi untuk menyiram hatimu yang mulai layu karena dunia. Dan ada satu rahasia besar yang disimpan para ulama soal doa ini. Zikir ini bukan hanya penghapus kegundahan, tapi juga pintu pembuka pertolongan langit. Dalam banyak kitab, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca zikir ini dalam tahajudnya, di malam yang sunyi, ketika dunia tertidur, dan langit terbuka untuk permintaan para hamba yang jujur. Bayangkan, Rasul saja membaca doa ini, apalagi kita yang penuh dosa. Apalagi kita yang sering hilang arah. Sahabat Ashifa, jangan remehkan zikir, jangan anggap enteng doa, karena ketika kita merasa tidak didengar oleh manusia, doa adalah satu-satunya bukti bahwa kita masih punya hubungan langsung dengan pencipta kita. Dan yang lebih menyentuh lagi, ulama sepuh yang tadi kita ceritakan, beliau bukan hanya menangis karena kalimat itu indah. Beliau menangis karena selama hidupnya, beliau menyaksikan sendiri bagaimana doa itu menyelamatkan banyak jiwa. Ada seorang santri yang hampir bunuh diri, karena kehilangan arah, ditinggal orang tua, dan merasa dunia terlalu kejam. Tapi sebelum niat itu dilakukan, dia membaca tulisan sang guru di dinding kamar. Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Dia ucapkan sambil menangis. Dan subhanallah, dia batalkan niat itu. Hari ini, dia menjadi dai yang menyelamatkan ratusan jiwa lainnya. Itulah kekuatan kalimat yang sederhana, tapi jika diucapkan dengan hati yang penuh kerendahan, bisa menjadi obat hati paling mujarab. Sahabat Ashifa yang luar biasa, kalau kamu hari ini sedang merasa tidak kuat, tidak yakin, atau bahkan merasa tidak pantas, ingat, kamu tidak perlu sempurna untuk didengar olehnya. Kamu hanya perlu jujur, kamu hanya perlu berani berkata, Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin menyerah. Aku masih percaya bahwa Engkau Maha Menolong. Dan doa, Ya Hayu Ya Qayyum ini, bisa jadi kunci untuk membuka jalan yang selama ini tertutup. Mari kita ambil jeda sejenak. Letakkan tanganmu di dada, pejamkan mata, dan ucapkan pelan dalam hati. Ya Hayu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Jangan buru-buru, rasakan kalimat itu menyusup ke dalam hati. Bayangkan doamu naik ke langit, disambut oleh malaikat, dan dikabulkan olehnya dengan caranya. Sahabat Ashifa, itulah makna terdalam dari zikir yang membuat ulama menangis. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena jiwa yang menyebutnya sedang dalam kehausan yang sangat dalam, dan hanya rahmat-Nya yang bisa menghapus luka itu. Bagian berikutnya akan membawa kita menyelami lebih jauh. Bagaimana doa ini diamalkan oleh para wali, dan kenapa mereka selalu membaca ini di sepertiga malam. Bahkan ada yang tidak pernah tidur malam kecuali setelah menyebut zikir ini minimal 100 kali. Kalau kamu penasaran bagaimana cara membangun kebiasaan zikir yang benar-benar merasuk ke hati, dan bagaimana hubungan zikir ini dengan kejadian-kejadian luar biasa dalam hidup, kita akan bahas semuanya di bagian ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke sana, coba tulis di kolom komentar sekarang, 77 untuk menghidupkan kembali ruhku yang layu. Karena mungkin, lewat tulisan sederhana itu, ada malaikat yang mencatatnya, dan menjadikannya awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di bagian ketiga. Jaga hatimu, jaga doamu. Karena di sanalah kekuatan sejati itu tinggal. Sahabat Ashifa yang sedang menjemput rahmat-Nya. Kalau kamu sudah bersama kami dari bagian pertama hingga detik ini, ada satu hal yang bisa kami simpulkan tentangmu. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang menjemput sesuatu yang besar. Bukan besar di mata manusia, tapi besar di mata langit.
Dan hari ini, kita akan membuka lembaran terakhir dari perjalanan kita bersama. Dalam memahami obat hati paling kuat, yang membuat seorang ulama sepuh menangis, dan yang diamalkan oleh para wali Allah dalam malam-malam sunyi mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar, 77 untuk membangunkan jiwaku dari tidur panjang. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar tontonan, tapi panggilan bagi hatimu untuk bangkit, menghampiri Tuhanmu dengan cara yang lebih jujur dan lebih lembut. Sahabat Asy-Syifa, di bagian kedua kita sudah membedah makna dari kalimat yang pendek namun sangat dalam. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana para wali dan orang-orang solih menghidupkan kalimat ini dalam hidup mereka. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai nafas spiritual. Bayangkan, seorang wali di masa lalu, setiap kali malam mulai turun dan bintang-bintang mulai muncul, ia menyendiri di dalam rumahnya yang sederhana, berwudu dengan air yang dingin, kemudian berdiri menatap langit-langit rumahnya yang rendah. Ia tidak memohon dunia, tidak meminta kekayaan, tidak menuntut apapun. Ia hanya menyebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Dan ucapan itu diulang, lagi dan lagi, sampai tubuhnya bergetar, sampai matanya basah, sampai hatinya meleleh dalam penghambaan yang tulus. Karena bagi para kekasih Allah, zikir ini bukan hanya suara, tapi nyawa. Sahabat Asy-Syifa, pernah dengar istilah, sepertiga malam? Itulah waktu yang paling disukai para ahli zikir. Waktu saat dunia terlelap, lampu-lampu padam, aktivitas berhenti, dan hanya mereka yang dicintai Allah yang terbangun untuk berbicara dengannya. Tahukah kamu, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu bacaan yang paling sering disebut oleh para ahli tahajud. Karena di waktu itu, ketika langit terbuka, dan Allah turun ke langit dunia, Dia berfirman, adakah hambaku yang memohon, maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampuni. Adakah yang berdoa, maka aku ijabah. Dan para wali, para pecinta langit, mereka tidak menjawab dengan teriakan atau suara keras. Mereka menjawab dengan zikir pelan tapi dalam. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Itulah doa yang mereka pilih untuk menjawab panggilan dari langit. Sahabat Asy-Syifa, kita sering mencari solusi kemana-mana. Kita baca ratusan buku self-improvement. Kita nonton motivator satu persatu. Kita konsultasi, kita terapi. Tapi kadang, justru yang paling menyembuhkan itu, ada di sejadah yang kita abaikan. Satu waktu di Subang, ada seorang perempuan yang datang ke majelis kami. Dia terlihat biasa saja, pakaiannya rapi, wajahnya tenang, tapi ketika kami mulai membahas tentang zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Setelah acara, dia bercerita, saya pernah hampir kehilangan segalanya. Anak saya koma, suami saya lumpuh, dan saya sendirian menghadapi semuanya. Waktu itu, saya cuma pegang satu doa, karena saya nggak bisa berkata panjang. Doa itu adalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Dia baca doa itu setiap malam, dengan air mata, dengan rasa sakit, tapi juga dengan harapan, dan tahu apa yang terjadi. Anaknya sembuh, suaminya perlahan bisa berjalan, dan hidupnya berubah. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia menyerahkan semuanya pada Zat yang Maha Hidup. Sahabat Asy-Syifa, itu bukan cerita dongeng, itu bukan kisah fiksi, itu nyata, dan bisa jadi, cerita kamu juga akan seperti itu. Asalkan kamu mau memulai, asalkan kamu mau menyebut namanya, asalkan kamu mau kembali, dengan hati yang jujur dan niat yang tulus. Dan perlu kamu tahu, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum juga adalah zikir pelindung. Banyak ulama mengajarkannya sebagai amalan pagi dan sore, sebagai tameng dari rasa takut, kegelisahan, gangguan jin, bahkan dari ketakutan yang tidak terlihat. Karena saat kamu menyebut Ya Hayyu, kamu sedang memanggil Allah yang menjaga nyawa. Saat kamu menyebut Ya Qayyum, kamu sedang bersandar pada Zat yang menegakkan seluruh semesta. Dan saat kamu berkata birahmatika astaghits, kamu sedang memohon perlindungan, dengan cara yang paling halus dan paling dalam. Sahabat Asy-Syifa, tidak ada kata terlalu terlambat untuk mulai berzikir. Tidak ada kata, saya terlalu banyak dosa. Karena justru, semakin dalam luka hatimu, semakin tulus zikirmu akan keluar. Kamu tidak perlu jadi ahli agama untuk mengamalkan ini.
Kamu cukup jadi manusia biasa yang tahu bahwa dirinya sedang butuh pertolongan langit. Dan kami tahu, kamu salah satu di antaranya. Kalau kamu merasa selama ini doa-doamu hampa, coba malam ini, sebelum tidur, ambil air wudhu, tenangkan dirimu, dan ucapkan pelan, Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astagits. Ulangi, sampai hatimu terasa ringan, sampai kamu tertidur dengan tenang, sampai kamu bangun besok pagi dengan hati yang lebih kuat. Dan kalau kamu ingin memperkuat efek zikir ini, jadikan dia bagian dari rutinitasmu. Baca setiap pagi sebelum aktivitas. Baca setiap malam, sebelum tidur. Baca saat kamu takut. Baca saat kamu lemah. Dan yang paling penting, baca saat kamu merasa tidak layak. Karena justru saat itu, rahmatnya lebih dekat. Sahabat Ashifa yang luar biasa. Hari ini kita sudah sama-sama menggali makna terdalam dari sebuah zikir yang mungkin sebelumnya sering kita dengar tapi belum kita resapi. Kita sudah melihat bagaimana zikir ini membuat para ulama menangis, bagaimana para wali menjadikannya senjata utama, dan bagaimana orang-orang biasa seperti kita mengalaminya sebagai obat hati yang menyembuhkan secara nyata. Kita sudah melewati bagian pertama yang membuka hati, bagian kedua yang mengupas makna, dan kini bagian ketiga yang membawa kita kepada pengamalan nyata. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan, yang bukan hanya merangkum, tapi juga mengajakmu untuk melangkah dan memulai perubahan. Kalau kamu merasa tersentuh, jangan tahan sendiri, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena siapa tahu, satu klik darimu bisa menyelamatkan jiwa yang sedang terluka. Dan itu akan jadi amal jariah yang terus mengalir. Sekarang, tuliskan di komentar 77 untuk menghidupkan hati yang hampir mati. Dan kita lanjut ke bagian terakhir, kesimpulan dari perjalanan spiritual kita hari ini. Sampai jumpa di bagian keempat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Hatimu sedang dibimbing olehnya. Sahabat Ashifa yang dirahmati, sekarang kita sudah sampai pada ujung perjalanan kita kali ini. Bukan sekadar menutup, tapi bagian ini adalah simpul akhir dari kisah panjang tentang satu rahasia besar yang membuat hati manusia bisa sembuh, bisa tenang, dan bahkan bisa menjadi ladang keberkahan yang terus mengalir. Kalau kamu masih bertahan nonton sampai titik ini, itu tandanya hatimu tidak sedang biasa-biasa saja. Hatimu sedang gelisah, sedang haus, sedang butuh disiram oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia. Kamu sedang mencari, dan percayalah, pencarianmu tidak akan sia-sia. Terima kasih sudah membersamai kami dari awal, menyimak dengan sabar setiap untaian kalimat, setiap potongan kisah, setiap napas hikmah yang kami hadirkan. Karena video ini bukan dibuat untuk sekadar tontonan, tapi untuk menjadi teman seperjalanan. Teman bagi hati yang sedang sakit, jiwa yang sedang lelah, dan pikiran yang mulai sesak oleh beban dunia. Banyak orang yang ketika hatinya terluka, mereka lari ke hal-hal duniawi, ke pelarian sesaat, mencari hiburan, mencari pujian, bahkan ada yang mencari pelampiasan. Tapi sahabat Ashifa yang cerdas, engkau tidak memilih itu. Kamu memilih untuk diam, untuk merenung, lalu membuka ruang ini. Bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diskenario oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada titik ini, kita semua tahu bahwa dari semua obat hati yang ditawarkan dunia, ada satu yang paling kuat. Satu yang tidak bisa dibeli di toko manapun, tidak dijual di apotek paling lengkap sekalipun. Tapi bisa ditemukan dalam ketundukan, bisa dirasakan dalam air mata, bisa menyembuhkan dalam sepi, yaitu menyebut nama Allah, mengingatnya, kembali kepadanya. Sahabat Ashifa, bayangkan, seorang ulama sepuh, yang puluhan tahun sudah ditempa oleh ilmu dan pengalaman, bisa menangis terseduh hanya karena menyebut satu nama. Bukan karena lemah, tapi karena kuat. Karena beliau tahu, dari semua pengalaman hidupnya, yang paling menyembuhkan bukan pujian manusia, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi rasa dekat dengan Allah. Ketika hati yang luka didekatkan dengan Zat yang Maha Lembut, maka tak ada lagi ruang untuk dendam. Tak ada ruang untuk kecewa. Yang ada hanya damai. Kita sering berpikir bahwa hati kita bisa kuat dengan menahan air mata. Kita diajari untuk pura-pura baik. Tapi apakah benar itu kekuatan? Atau justru bentuk penindasan terhadap diri sendiri? Obat hati paling kuat adalah ketika kamu bisa jujur di hadapan Allah. Saat kamu bisa berdoa tanpa skrip.
menangis tanpa malu, bercerita tanpa sensor. Dan tahukah kamu, itu semua bisa dilakukan hanya dengan satu cara, zikir. Menyebut namanya, menghadirkannya ke dalam hati, dan membiarkan dia membersihkan setiap luka yang kita sembunyikan dari dunia. Kita sering merasa kuat karena bisa mengatur semuanya. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati bukan tentang bisa mengendalikan semua, tapi tahu kapan harus menyerahkannya kepada Yang Maha Mengendalikan. Sahabat Ashifa, dalam setiap bagian dari hidup kita, ada ruang-ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh manusia. Tidak bisa diisi oleh materi. Hanya bisa dipenuhi oleh cahaya dari langit. Dan cahaya itu datang lewat zikir, lewat munajat, lewat malam-malam sunyi yang kau isi dengan rindu kepadanya. Mungkin kamu pernah menangis dalam gelap. Mungkin kamu pernah merasa dunia terlalu bising untuk didengarkan. Tapi zikir membuatmu tetap tenang. Membuatmu tetap waras. Dan yang lebih penting, membuatmu tetap terhubung. Ingatlah, ketika semua orang menjauh, ada satu zat yang justru mendekat. Saat semua orang lupa, ada satu nama yang justru memanggilmu lebih keras. Dan saat kamu tidak punya siapa-siapa, kamu tetap punya Dia, yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia yang menunggu kamu kembali. Dia yang tahu rasa sakitmu, bahkan sebelum kamu sempat mengungkapkannya. Ulama sepuh yang menangis tadi, bukan karena dia tidak kuat, tapi justru karena dia sadar, dari semua perjalanan hidupnya, tidak ada yang lebih menggetarkan hatinya kecuali menyebut nama Allah. Dan itu bukan teori, itu pengalaman spiritual yang tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Makanya, jangan pernah sepelekan zikir. Jangan anggap remeh membaca namanya. Karena disitulah letak penyembuhan yang sebenarnya. Disitulah letak obat yang paling murni, paling tulus, dan paling lembut. Sahabat Ashifa, hidup kita ini seperti gelombang. Kadang tenang, kadang badai. Kadang bahagia, kadang hancur. Tapi selama kita punya jangkar yang kuat, kita tidak akan tenggelam. Dan jangkar itu adalah kedekatan dengan Allah. Yang diwujudkan dalam doa, dalam zikir, dalam air mata yang kamu tumpahkan dalam sujud panjangmu. Kalau hari ini kamu masih bisa zikir, masih bisa menangis karena Allah, maka itu tandanya hatimu belum mati. Itu tanda bahwa ada cahaya yang masih menyala di dalam. Maka jaga api itu, rawat dengan cinta, sirami dengan pengharapan, karena hanya orang-orang yang hatinya masih hidup yang bisa merasakan manisnya ibadah. Kita tidak sedang belajar untuk menjadi sempurna, tapi kita sedang berlatih untuk tetap kembali. Setiap kali jatuh, kita kembali. Setiap kali tersesat, kita kembali. Dan setiap kali hati ini mulai terasa berat, kita kembalikan kepada Allah. Sebab Dia yang punya, dan hanya Dia yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Sahabat Ashifa yang penuh semangat, kalau kamu merasa hati ini sering kosong, sering gundah, sering sesak padahal tidak tahu kenapa, coba diam sejenak. Ambil wudhu, duduk, dan mulailah menyebut namanya. Bismillah, Astagfirullah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ucapkan dengan lembut, dengan lirih. Rasakan getarannya, rasakan detak jantungmu yang mulai pelan. Dan biarkan hatimu berbicara, tanpa kamu harus memaksanya. Orang-orang zaman dahulu tidak punya teknologi canggih, tapi mereka punya waktu untuk mengingat Allah. Maka hidup mereka lebih tenang. Hati mereka lebih kuat. Karena mereka sadar, semua luka tidak akan bisa disembuhkan oleh dunia, tapi oleh Zat yang menciptakan hati itu sendiri. Dan jika kamu hari ini merasa terhubung dengan pesan ini, maka jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Ajak hatimu untuk lebih serius. Ajak dirimu untuk menghidupkan malam. Ajak jiwamu untuk lebih jujur kepadanya. Karena semakin kamu jujur dalam ibadah, semakin kamu dekat dalam rasa. Tidak ada yang lebih nikmat daripada menangis dalam sujud. Tidak ada yang lebih melegakan daripada meletakkan beban hidup di atas sajadah. Dan tidak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa apapun yang kita alami hari ini, sedang disaksikan oleh Zat yang Maha Mendengar. Jangan tunggu hatimu keras dulu baru kamu cari obatnya. Jangan tunggu hidupmu hancur dulu baru kamu kembali. Mulailah sekarang, karena zikir bukan untuk orang-orang lemah, tapi untuk mereka yang ingin lebih kuat. Bukan untuk yang putus asa, tapi untuk yang ingin bangkit. Bukan untuk yang kalah, tapi untuk yang ingin menang secara batin. Maka sahabat Ashifa, jika hari ini kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar pesan ini, maka ketuklah hatimu dengan pelan.
Katakan, aku siap, aku mau kembali, aku mau sembuh, aku mau dekat, dan semoga Allah yang Maha Penyayang, membukakan semua jalan untukmu. Ketika ulama sepuh menangis menyebut namanya, itu bukan hanya karena rasa cinta, tapi juga karena rasa bersalah, rasa rindu, dan rasa syukur yang tidak bisa dibendung. Kalau hati kita bisa menangis karena hal itu juga, berarti hati kita masih punya harapan. Sahabat Ashifa, yuk, ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif, membagikan getaran zikir ini, dan menyebarkan cahaya untuk hati-hati lain yang sedang dalam gelap. Akhir kata, semoga setiap detik yang kamu luangkan di video ini menjadi saksi bahwa kamu sedang mencarinya. Dan semoga Allah yang Maha Mengetahui, mengangkat doa-doamu yang belum kau ucapkan sekalipun. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan hikmah yang lebih dalam, dengan cerita yang lebih menyentuh, dan dengan hati yang lebih siap untuk menyambut cahaya dari langit. Barakallahu fikum, sahabat Ashifa. Tetap jadi pribadi yang kuat, yang lembut, dan yang selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.